Halo YouTube, balik lagi di FD Channel, tentunya bersama gue Farhan di sini. Dan kali ini kita akan kembali merakit PC pesanan dari salah satu subscriber kita yang berdomisili di Kalimantan cuy. Tepatnya itu di Kutai Kartanegara. Nah, budget rakitan kali ini tuh terbilang cukup oke cuy. Tapi menurut gua rakitan kali ini bakal jadi sasaran empuk untuk para kaum mendang-mending. Kenapa begitu? Makanya nonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya cuy, supaya kalian tahu apa alasannya dan juga supaya kalian tahu semua informasi mengenai rakitan PC kali ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa cuy, gua mau ngingetin dulu buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel gua, dukung channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan tentunya supaya kalian gak akan ketinggalan video terbaru dari channel gue. Oke, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi Bro Arif dari Kalimantan ini meminta FD Channel untuk merakitkan PC yang kalau bisa budgetnya itu nggak nyampe 20 jutaan. Dia pengen PC-nya ini bertema full black tapi tetap pengen punya aksen RGB. Dan yang terpenting dia minta PC-nya ini memiliki performance prosesor yang tinggi cuy. Karena dia butuh PC-nya untuk membantu pekerjaannya sebagai software engineer. Ya tentunya tetap harus bisa gaming-gaming tipis kata ownernya. Singkat cerita, setelah ngobrol-ngobrol akhirnya disetujui juga komponen apa aja yang akan digunakan di rakitan PC kali ini. Dan berikut gue jabarkan komponen-komponennya. Yang pertama untuk prosesornya, di sini kita menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel i7-12700F. Seperti yang kita ketahui bersama, prosesor terbaru dari Intel ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelas harganya. Dengan 8 performance core, 4 efisiensi core, 20 thread, dan boost clock di angka 4,9 GHz. Dan untuk mendinginkan prosesor ini, kita menggunakan air cooler dari brand Cooler Master, yaitu Cooler Master Hyper 212 Black Edition yang sudah support LGA 1700. Berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand Asus, yaitu Asus TUF B660 plus Wi-Fi. Dan untuk RAM-nya, di sini kita kembali menggunakan dari brand Team Group, yaitu T-Create Expert 2x8GB 3600 MHz. Lalu berikutnya untuk storage, di sini kita menggunakan satu buah SSD NVMe dari brand Adata, yaitu Adata XPG SX 8200 Pro berkapasitas 256GB, dan satu buah hard disk berkapasitas 1TB dari brand Seagate. Next untuk power supply, di sini kita menggunakan power supply dari brand Cooler Master, yaitu Cooler Master MWE 650W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Berikutnya untuk casing, di sini kita menggunakan casing dari brand Deepcool, yaitu Deepcool Macube 110 Black. Casing ini berukuran MATX yang menurut gua desainnya itu cukup minimalis dan maskulin cuy. Pada paket penjualannya, di sini kita mendapatkan satu buah fan berwarna hitam polos. Dan di sini juga gue tambahkan 2 buah fan berwarna hitam polos juga dari brand Cube Gaming. Lalu karena ownernya menginginkan ada sentuhan RGB pada PC-nya ini, gue menambahkan 3 buah fan dari Cooler Master, yaitu Cooler Master Silkflow 120 eRGB. Berikutnya untuk konektivitas, di sini kita tidak menambahkan Wi-Fi adapter ya cuy, karena pada motherboard ini sudah built-in Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, untuk VGA card-nya sendiri, di sini kita menggunakan VGA card dari brand MSI yang cukup unik nih cuy. VGA card-nya itu GTX 1650 Aero ITX J6G. Tapi yang unik pada VGA card-nya ini, packaging-nya itu cuma kardus berwarna coklat cuy. Makanya ketika gue pesen VGA card ini di Nano Komputer, namanya itu 1660 Brown Box. Tapi tenang aja cuy, VGA card-nya ini dijamin baru oleh Nano Komputer dan bergaransi resmi MSI 2 tahun. Nah, yang terpenting harganya ini masih masuk banget di budget rakitan PC-nya Bro Arif. Nggak percaya kan? Langsung aja chat Nano Komputernya. Semoga beruntung. Oke, itu aja komponen yang gue gunakan di rakitan PC kali ini. Dan sebelum kita lihat performa PC-nya gimana, kita tengok dulu nih cuy proses perakitannya. Let's go! Ping!
Oke, itu dia tadi proses perakitan dari PC ini, dan sekarang kita langsung aja masuk ke pengetesan performanya. Pertama-tama kita mulai dengan pengetesan benchmark menggunakan 3D Mark Time Spy, dan hasilnya PC ini mendapatkan CPU score sebesar 15.288 poin dengan suhu maksimal di angka 77 derajat Celcius. Lalu untuk GPU-nya mendapatkan skor sebesar 5.347 poin dengan suhu tertinggi di angka 66 derajat Celcius. Dan overall skor yang dihasilkan PC ini adalah 5.924 poin. Berikutnya gue coba tes CPU-nya menggunakan Cinebench R20, dan hasilnya untuk multicore-nya mendapatkan poin sebesar 8.202 poin dan single core-nya di angka 710 poin. Lalu untuk suhu tertingginya saat pengetesan ini tercatat di angka 94 derajat Celcius cuy. Tapi suhu ini tercapai hanya ketika menggunakan aplikasi benchmark yang menggunakan utility CPU sampai dengan 100%. Kalau hanya penggunaan sehari-hari sih seharusnya akan sangat jarang terjadi ya cuy. Kita lihat aja langsung di pengujian gamingnya. Game pertama kita coba Valorant dengan settingan rata kiri atau yang paling high. Di resolusi 1080p, PC ini mendapatkan FPS rata-rata di angka 250 sampai dengan 300 FPS. Dengan suhu CPU-nya mentok di 60 derajat Celcius. Lalu kita coba dengan game PES 2021 menggunakan preset high di resolusi 1080p. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 165 FPS. Bisa dilihat di sini suhu prosesor normal dan stabil di kisaran 60-an derajat Celcius. Lalu berikutnya untuk game GTA 5 kita tes di resolusi 1080p dengan preset tertinggi yang bisa diberikan dan tentunya dengan MSAA kali 8. PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 55 sampai dengan 60 FPS. Suhu CPU-nya juga masih aman di kisaran 50-an derajat Celcius. Dan bisa dilihat juga di sini suhu dari GTX 1660-nya sangat adem di angka 50-an derajat. Walaupun VGA-nya hanya memiliki satu buah fan. Good job MSI. Next untuk Horizon Zero Dawn, seperti biasa kita coba jalankan benchmarknya dengan preset ultra di resolusi 1080p. Average FPS yang dihasilkan PC ini di angka 56 FPS dengan skor di angka 10.170 poin. Berikutnya kita coba dengan game Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p tentunya dengan preset ultra, ray tracing off, dan tanpa DLSS. PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 37 FPS. Dan jika kita coba turunkan ke preset high, rata-rata FPS-nya naik ke 50-an FPS coy. Dan berikut adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Nah, itu dia tadi proses perakitan dan pengujian performa dari PC ini. Semoga ownernya puas dengan hasil rakitan dan performa dari PC-nya ini. Special thanks gue ucapkan untuk Bro Arif dari Kalimantan yang udah mempercayakan FD Channel untuk merakitkan PC idamannya ini, walaupun tinggalnya jauh banget ya di Kalimantan. Thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan selalu mensupport FD Channel supaya bisa lebih berkembang dan berkembang lagi. Akhir kata, gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, and as always, see you on the next video. Bye-bye!